Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sayyidina wa maulana Muhammadin wa azkas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fin nujumir rasyad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal khutbah ini mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti kata takwa, mari kita perbanyak melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah dimanapun kita berada dan apapun keadaannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya kita wajib bersyukur kepada Allah karena di tengah ancaman pandemi Covid-19 yang belum berakhir sampai saat ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan kita yang sekarang ini sudah mampu menunjukkan jati diri kita sebagai umat Islam yang beriman, ke depan akan lebih mampu lagi menunjukkan kita ini sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah. Dan mudah-mudahan iman kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Tidak banyak umat Islam di tengah pandemi Covid ini yang mampu melaksanakan ibadah kepada Allah. Padahal pandemi ini tidak wajib ditakuti, juga tidak wajib kita terlalu berani. Kalau kita takut sebagai umat yang beriman, maka kita salah. Kalau kita berani sebagai umat yang beriman, kita juga salah. Kita harusnya bersikap biasa-biasa saja karena ini merupakan ujian dari Allah. Bukan merupakan musibah tapi ujian. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang sangat jelas sekali, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Semua itu kehendak Allah. Kita sudah ikut protokol kesehatan. Kita ikuti apa anjuran pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan menghindari penyakit ini. Kalau kita berani kepada penyakit ini, maka kita seolah-olah menentang Allah. Karena semua yang ada di dunia ini merupakan hakullah. Allah uji kita sebatas mana keimanan kita kepada Allah. Allah uji kita seharusnya dengan Covid-19 ini kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara dari Allah bagaimana menguji keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Diuji dengan banjir sudah, diuji dengan puting beliung sudah,
diuji dengan COVID-19 seperti ini masih dalam tahap ujian. Sebatas mana kita ini iman kepada Allah. Kalau kita takut, toh kita juga akan mati. Kapan mati dan bagaimana matinya itu urusan Allah. Kalau sudah kita ini ikut prosedur kesehatan, protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita masih kena, itu merupakan hak Allah. Tapi kalau tidak ikut protokol kesehatan, namanya sombong kepada Allah. Jangan pernah menentang Allah, karena ketika Allah menurunkan musibah kepada kita, Allah akan cabut nyawa kita. Allah tidak akan bermusyawarah dengan siapapun. Allah akan cabut kapan saja Allah mau. Ayat Al-Quran jelas, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah tidak akan menunda usia manusia, tidak akan diundur, tidak akan dimajukan walau sa'atan, walau satu detik. Tapi ini merupakan hak Allah. Kalau Allah merubah takdirnya, kita mau bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Orang beriman tidak boleh takut seperti ini. Tapi orang beriman yang khawatir justru apa yang akan kita bawa nanti menghadap Allah. Bukan takut kepada COVID-nya, tidak. Tapi yang kita takuti, kalau saya mati kena COVID ini, apakah saya sudah siap menghadap Allah dengan sangu yang ada pada diri saya? Ini yang harus dikhawatirkan. Kalau saya sakit mendadak kemudian, apa persiapan saya menghadap Allah? Sangu saya apa yang akan saya andalkan nanti di hadapan Allah? Mau saya haturkan sholat saja saya yang paling tahu berapa banyak sholat saya, berapa banyak ketika saya sholat ini khusyuk kepada Allah, dan berapa banyak saya benar-benar sholat ini karena Allah. Kita yang tahu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, dia akan berkoar-koar, dia akan bicara, saya ini tidak takut sama COVID-19, saya siap menghadap Allah. Benarkah dia siap menghadap Allah? Karena ketika sakaratul maut, Allah sudah cabut semua hak-hak di dunia. Kita ini punya hak ibadah di dunia ini. Dunia ini adalah makanil musibah, tempatnya musibah dunia ini. Tempatnya musibah dunia ini. Kalau di Al-Quran dikatakan dunia ini adalah panggung sandiwara, maka di sandiwara ini adalah kenapa? Tempatnya musibah. Kalau kita mampu mengendalikan diri kita, kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka musibah yang diberikan Allah kepada kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, ini akan lepas. Karena kenapa? Kita akan diberi kesabaran yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita diuji oleh Allah, semakin banyak musibah kita menimpa, yang ada di dunia ini menimpa kita dan keluarga kita, tapi ibadah kita ini baik kepada Allah, maka Allah akan memberi kesabaran kepada kita. Ini ujian dari Allah. Mungkin kita sudah banyak berdoa, apa yang disampaikan oleh Rawahul Bukhari, riwayat Daud, banyak hadis-hadis ini yang menyampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal barsi wal jununi wal jadami wa min syai'in asqami. Ini banyak yang baca seperti ini. Kenapa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit-penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit yang mengerikan dan mematikan serta menyakitkan sekali ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Kita berlindung kepada Allah. Tapi yang paling menyakitkan tidak terasa ketika iman kita dikurangi oleh Allah, dan kita tidak pernah menyadari iman kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini sombong kepada Allah Subhanahu wa taala saat iman kita dikurangi, kita tidak pernah merasa. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Inilah makanya dikatakan makanil musibah. Dunia ini tempatnya musibah. Yang seperti inilah yang kita takutkan. Tapi justru yang ditakutkan ini, Nabi mewanti-wanti kepada umatnya, nanti di akhir zaman akan banyak umatku yang kehilangan iman, tapi tidak akan pernah menyadari dia kehilangan imannya. Malah dia bangga dengan keadaannya, bangga dengan keadaannya yang ada pada melekat pada dirinya.
tapi dia tidak pernah menyadari imannya dikurangi oleh Allah, amalnya dikurangi oleh Allah, sehingga dia nanti ketika di akhirat akan menjadi orang yang muflis, akan menjadi orang yang rugi. Padahal amalnya sangat banyak, ibadahnya sangat banyak, tapi ketika imannya dikurangi oleh Allah, dia tidak sadar, maka semua amalnya akan dikurangi nanti di akhirat sampai dia dijemerbabkan oleh Allah ke dalam neraka jahim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini kenapa? Muaranya tetap pada iman kita. Ujian seberat apapun, bagaimanapun bentuknya, datang dari arah manapun, tapi kalau benteng iman kita kuat, itu tidak akan apa-apa. Covid ini banyak mendatangkan musibah, karena ini sudah ujian yang banyak mendatangkan musibah. Banyak orang yang kekurangan, banyak orang yang kelaparan. Tapi justru kenapa dengan kelaparan tidak langsung dengan puasa? Padahal kata Nabi, saumu tasihku, berpuasalah kamu pasti sehat. Tidak digunakan kata-kata Nabi. Justru teriak, saya lapar, saya tidak makan, mau makan apa? Mungkin kita ingat ketika pemerintah melarang orang-orang untuk beribadah ke masjid karena takut timbul klaster baru dengan banyak berkumpul. Disalahkan. Pemerintah macam apa? Masjid dilarang ditempati untuk beribadah, tapi justru mal dibiarkan. Seorang pakar usul fikih muqaranah yang dimiliki oleh PBNU yang ada di situ Bondo menyampaikan, harusnya umat Islam ini sadar ketika Allah menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Kandainya kata-kata ini diresapi ketika pemerintah melarang umat Islam ini beribadah di masjid, disuruh beribadah di rumah, ke masjid saja dilarang, kenapa ke mall ini kok tidak dilarang? Justru kalau sudah ke masjid dilarang, seyogyanya ke mall sudah lebih dilarang. Kenapa tidak berpikir ke arah sana? Logikanya kemana? Beliau menyampaikan logikanya kemana? Kalau ibadah saja dilarang, tentu ke tempat umum sudah juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La doror wala diror, kata Nabi. Biar tidak timbul klaster baru. Biar tidak menyebar kemana-mana. Ibadah di mana saja bisa. Sekarang ada protokol kesehatan, kenapa tidak digunakan? Masih beralasan dilarang oleh pemerintah. Siapa yang larang? Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, banyak alasan kita ini. Karena kenapa? Kita punya nafsu. Nafsu kita itu banyak, ada 4 nafsu. Tapi yang paling berkuasa nafsu ammarah kita ini, yang paling merajalela, yang menguasai batin, menguasai hati, menguasai pikiran kita. Andai nafsu ammarah ini ningkat saja sedikit menjadi alwamah, aman kita ini. Bagaimana caranya? Banyak istighfar kepada Allah. Kapan beristighfar? Kapan saja kita mampu. Duduk sendiri, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini sudah minta ampun sama Allah. Tidak cukup dengan itu, baca kalimat yang diberikan oleh Nabiullah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masih tidak cukup apa yang diwiridkan oleh Nabi Adam. Baca Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesungguhnya aku ini orang yang zalim, ya Allah. Nabi Adam punya satu dosa saja dihukum 450 tahun tidak ketemu dengan istrinya. Apalagi kita, berapa dosa yang kita lakukan, berapa kesalahan kita yang kita lakukan. Kita diuji dengan COVID-19 ini, kita ngeluhnya minta ampun. Kita ngeluhnya sama Allah minta ampun. Kenapa seperti ini? Allah sudah tidak sayang kepada kita lagi. Padahal kita sudah banyak bersolawat, padahal kita sudah banyak beristighfar. Kenapa masih ada ujian seperti ini? Kita tidak sadar kalau kita ini banyak dosa kepada Allah. Kita tidak sadar kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala,
dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, insya Allah ini akan menjadi benteng yang aman, menjadi masker yang sangat luar biasa bagi kita sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lindungi dengan lindungan yang gaib, Allah yang tahu, Allah yang akan berikan. Maka dari itu saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jangan takut untuk beristighfar, jangan takut untuk berselawat kepada Rasulullah. Karena ini merupakan benteng kita. Allah akan lindungi kita kalau kita mau minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah engkau kepadaku, aku akan mengabulkan apa yang engkau inginkan. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, lingkungan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk penyakit yang ada di dunia ini, terutama Covid-19 ini, dan penyakit hati kita mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan daerah ini akan diberi kemakmuran yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah rezeki yang halalan thayyiban mubarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh solehah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan daerah ini akan diselamatkan dari segala bentuk musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.